بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat. Subtema 3, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain pada pembelajaran 3. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya. Sekarang coba perhatikan bukunya di halaman 124. Kita akan mengamati kerajinan dari tanah liat. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kerajinan dari tanah liat? Atau mungkin kalian pernah membuatnya? Ana dan teman-teman mendapat tugas dari Bu Mira. Mereka mendapat tugas membuat kerajinan. Mereka membuat kerajinan dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Benda apa sajakah yang dibuat dari tanah liat? Amati gambar-gambar berikut dengan seksama. Coba perhatikan ya, di halaman 125 ada 4 contoh hasil kerajinan dari tanah liat. Yang pertama coba kita lihat, di situ ada gambar teko atau kendi. Di situ ada gelas, kemudian ada nampan, jadi satu paket. Jadi itu merupakan salah satu contoh hasil kerajinan dari tanah liat. Kemudian yang kedua ada celengan berbentuk ayam. Kemudian yang ketiga ada pot bunga, dan yang terakhir ada vas bunga. Jadi itu merupakan beberapa contoh hasil kerajinan dari tanah liat. Jadi masih banyak contoh kerajinan dari tanah liat yang lain. Misalnya tungku pembakaran juga merupakan salah satu contoh hasil kerajinan dari tanah liat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat kerajinan dari tanah liat di halaman 126. Coba lihat bukunya ya. Di situ ada bahan-bahan yang digunakan atau alat yang digunakan untuk membuat vas bunga. Yang pertama ada tanah liat, kemudian yang kedua ada ember berisi air, kemudian yang ketiga ada cetakan. Nah, yang keempat ini merupakan hasil kreasi dari tanah liat. Jadi hasil akhirnya seperti di gambar nomor 4. Nah, anak-anak, kalian juga bisa membuat kerajinan dari tanah liat di rumah. Misalnya kalian membuat tempat pensil dari tanah liat. Kemudian kalian beri gambar bunga, kemudian kalian warnai dengan sesuka hati kalian. Jadi kalian bisa berkreasi dengan imajinasi kalian masing-masing. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati bentuk bangun datar prisma. Ana dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Ana membuat vas bunga. Vas bunga Ana berbentuk seperti gambar di samping. Jadi anak-anak, vas bunga yang dibuat Ana ini berbentuk bangun datar prisma. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bangun datar prisma itu apa? Ya, jadi bangun datar prisma merupakan bidang banyak yang memiliki sepasang sisi sejajar dan sebangun yang disebut alas, dan sisi-sisi lain yang disebut tinggi. Nah, anak-anak, kalau kalian belum
mengerti apa itu prisma, kalian bisa mencari di internet atau sumber lainnya untuk menambah wawasan kalian tentang bangun datar prisma. Selanjutnya, buka bukunya di halaman 127, kita akan membuat bangun datar prisma. Sekarang kalian amati bentuk pas bunga yang dibuat Ana. Gambarlah bentuk pas bunga tersebut seperti di samping. Pas bunga itu membentuk bangun ruang. Bangun ruang seperti gambar di samping disebut prisma. Coba perhatikan gambar prisma di samping. Prisma di samping alasnya berbentuk segitiga. Prisma yang alasnya berupa segitiga disebut dengan prisma segitiga. Dapatkah kalian menunjukkan ruas-ruas garis pada prisma tersebut? Nah, anak-anak masih ingat kan ruas garis itu apa? Jadi ruas garis merupakan garis-garis tepi pada bangun ruang. Nah, pada prisma segitiga ini terdapat ruas-ruas garis. Coba kita lihat ya, ada berapa ruas garis pada prisma segitiga? Coba kita lihat ya, ada ruas-ruas garis AB, kemudian BC, kemudian AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Jadi di situ ada berapa anak-anak? Ruas-ruas garis yang dimiliki prisma segitiga. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata prisma segitiga memiliki 9 ruas garis. Anak-anak, kalian telah mengetahui pengertian prisma itu apa. Nah, yang tadi sudah Ustazah jelaskan merupakan salah satu contoh prisma segitiga. Jadi, prisma segitiga memiliki ruas-ruas garis. Nah, ruas-ruas garisnya itu ada 9 ruas garis. Jadi, tidak hanya prisma segitiga, jadi ada prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, prisma tidak beraturan, dan masih banyak lagi prisma yang lainnya. Kalian bisa mencari atau menambah wawasan melalui media internet dan lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menunjukkan ruas-ruas garis bangun ruang. Coba kita lihat yang pertama ya, kita tunjukkan ruas-ruas garisnya. Ayo sama-sama ya. Yang pertama ruas garisnya, ruas garis AB, kemudian BC, AC, AD, CF, DF, DE, BE, dan FE. Jadi ada berapa ruas garis anak-anak? Jadi ada 9 ruas garis. Kemudian yang kedua, kita tunjukkan lagi ruas garisnya ya. Yang pertama ada AB, AC, BC, CD, BD, dan BA. Jadi ada 6 ruas garis. Selanjutnya kita akan membaca teks mengenai konsep membersihkan tempat kumuh dan becek di halaman 130. Membersihkan tempat yang kumuh dan becek. Kita harus membersihkan tempat yang kumuh dan becek. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak sedap membuat tidak nyaman. Bau tidak sedap merupakan tanda bahwa udara tercemar. Udara tercemar bisa menimbulkan penyakit. Bagaimana dengan tempat becek? Tempat becek banyak mengandung air. Tempat itu dapat membahayakan diri karena licin. Jika kurang hati-hati, kita bisa terpeleset dan jatuh. Jika jatuh, kepala bisa terbentur lantai. Oleh karena itu, kita harus menjaga keselamatan diri dengan cara menjaga kebersihan agar tidak kumuh dan becek. Jadi anak-anak, kalian harus membersihkan tempat yang kumuh dan becek. Nah, anak-anak coba perhatikan bukunya di halaman 131. Itu merupakan salah satu contoh gambar lingkungan yang becek dan kumuh. Coba kalian perhatikan ya. Nah, apakah lingkungan rumah kalian seperti itu? Tentunya tidak, bukan? Jadi, kalau kalian melihat rumah kalian kumuh dan becek, kalian harus segera membersihkannya agar lingkungan kalian tetap bersih dan juga untuk
menjaga keselamatan diri dan keluarga kalian. Jadi, kalau lingkungan kalian kotor, kalian harus membersihkannya. Jangan dibiarkan sampah berserakan di mana-mana, karena itu bisa menjadi awal muncul penyakit di tubuh kita. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.